Mami menyisir rambut putrinya, memahami helai demi helai. Mami terus merawat tebal tipisnya, mencoba menggeluk dan membentuk jiwa putrinya menjadi seseorang. Tak lupa Mami menyematkan bunga Kamboja untuk menyempurnakan sanggul putrinya menjadi Anne Avanti. Anne Avanti seorang maestro kebaya Indonesia, kelahiran Semarang 1955, dengan karya tersohor menjadikan Anne juga mencintai wastra Indonesia, khususnya batik. Secara pribadi saya mengemukakan bahwa kebaya dan batik itu seperti dua senyawa yang bersatu dan apapun yang terjadi dengan dua karya yang menyatu diharapkan akan memberikan kontribusi hal yang baru untuk industri fashion di Indonesia. Jadi bukan hal baru bahwa kebaya dan batik itu merupakan dua sisi mata uang dalam satu koin. Sebenarnya itu bukan hal baru dan Anna Avanti hadir dalam siklus yang baru saja sebenarnya, periode 98 2000 gitu. Nah, apa yang mengakibatkan, kira-kira apa sih yang terjadi ketika kebaya Anna Avanti disatukan dengan batik? Buat saya yang namanya batik itu adalah suatu karya seni yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia yang merupakan karakter dan kepribadian bangsa. Dan aplikasinya, inovasinya itu tanpa meninggalkan akar budaya bangsa ini sendiri. Saya tidak akan berbicara mengenai kebaya, mengenai batik sampai terlalu detail sekali gitu. Tapi yang saya bicarakan adalah bagaimana antara kebaya dan batik ini bisa menyatu dan memberikan uh, satu kontribusi gitu. Satu hal yang membuat Indonesia menjadi bergerak kembali karena ada masukan, karena ada inovasi, karena ada satu siluet baru yang dihasilkan oleh karya-karya saya gitu. Nah, eh, yang tadinya sebenarnya batik itu sendiri muncul sebagai sebuah kain yang begitu dihormati oleh bangsa ini, yang adanya hanya ditulis. Dalam peradabannya, dalam perkembangan zaman terjadilah batik itu tidak hanya akhirnya diminati oleh bangsa Indonesia saja atau dikagumi oleh bangsa Indonesia saja, tapi sudah menjadi satu karya seni yang mendunia gitu. Nah, dari satu hal lain bahwa motif batik ini yang bentuknya batik dan kemudian terjadi dengan banyaknya perkembangan zaman termasuk menjadi printing yang orang sekarang menyebut itu batik, yang sebenarnya adalah motif batik, itu tidak bisa kita ingin semua masyarakat itu tahu. Pada kenyataannya memang segmen masyarakat tertentu masih mampu untuk membeli motif batik yang diprinting. Nah, pada dasarnya satu perubahan itu membawa batik ini menjadi satu satu karya yang pluralisme gitu, di mana bangsa ini bermacam-macam, baik dalam segi hal ekonominya, kepribadiannya, pemahamannya, kemudian budayanya gitu. Dan kita tidak bisa memaksa bahwa setiap orang menggunakan batik tulis. Ya. Nah, pada perkembangan inilah Anna Avanti muncul, mencoba untuk meraih satu cinta terhadap karya seni dan mencoba untuk menghadirkan dua karya dalam dua senyawa yang berbeda, tapi melemparkan begitu banyak inovasi-inovasi. Yang saya gunakan adalah batik-batik cap juga, batik tulis juga, batik cabut. Jadi cabut itu ada capnya, tapi ada ditulisnya lagi di atasnya. Nah, itu semua saya gunakan sesuai dengan kebutuhan saya. Andai kata memang itu sesuatu hal yang bagus, yang menjadi masterpiece, tentu saya akan menggunakan batik tulis. Tapi kalau itu menggunakan texmo, yang saya patchwork, saya akan menggunakan segala macam motif batik yang saya nilai itu akan cocok dengan karya-karya saya. Nah, inilah sebetulnya yang disebut bahwa
Boleh kita menjunjung tinggi karya Indonesia, tapi kita juga harus menjunjung tinggi juga inovasi daripada karya-karya putra-putri daerah yang kita bicarakan bahwa bangsa ini begitu banyak memiliki kreativitas budaya yang begitu luar biasa untuk para pecinta fashion. Sebetulnya karya Ana Avanti sudah di-cloning dari Sabang sampai Merauke, dari kelas kambing sampai kelas kakap, dari kelas penjahit sampai dengan butik ya. Tapi sekali lagi saya bersyukur dipilih Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan saya juga mensyukuri selalu apapun yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa energi yang saya miliki adalah energi yang begitu alami, yang Tuhan izinkan itu menjadi karya, menjadi anugerah bagi hidup saya gitu. Dan satu hal, rezeki itu tidak pernah tertukar. Tuhan juga tidak pernah sekalipun menciptakan manusia itu seperti bermain dadu. Tuhan punya ketepatan yang sungguh sempurna untuk kita semuanya gitu. Jadi lepas dari faktor materi yang saya miliki, saya mengatakan bahwa di contek itu sudah bukan menjadi hal baru bagi saya gitu. Tetapi untuk kita menyadari bahwa sebetulnya diri kita pribadi itu kan memiliki masing-masing Tuhan menciptakan istimewa. Masing-masing Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna di mata Tuhan dan mulia adanya. Masing-masing diberi sangu, kreativitas. Nah, kalau meniru itu boleh saja. Dan lagi pula Indonesia itu butuh contoh. Indonesia butuh figur-figur orang yang besar karya, besar hati, besar damai, besar cinta. Kalau boleh dibilang saya salah satunya, saya bersyukur. Ya, tapi memang kreativitas yang datangnya itu karena kelebihan secara alami itu memang susah diaplikasikan. Sebentar dikejar, sebentar sudah berlari. Dan yang terjadi pada saya adalah saya tidak berkejaran dengan plagiat, tapi saya mencoba untuk menerima anugerah Tuhan dengan cara mengaplikasikan dalam karya-karya saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup saya, dalam diri saya, sehingga karya-karya Ana Avanti itu menjadi karya yang memiliki roh dan jiwa. Nah, itu mungkin yang tidak bisa dicuri. Kalau mengenai dicontek atau dimirip-miripin, saya rasa semakin di mikroskop mungkin semakin kelihatan ya, semakin dibesarkan melalui alat-alat apapun pasti orang juga bisa. Kemudian difoto seperti apapun juga bisa. Tapi itu tadi bahwa menjadi sama, menjadi besar, menjadi terkenal, itu bukan jaminan seseorang menjadi seseorang yang dipanggil, terpilih di antara yang dipanggil. Hanya sedikit orang itu yang mampu menjaga ini semua. Dan Tuhan menciptakan manusia itu sekali lagi sempurna adanya dan mulia adanya gitu. Jadi kalau karya kita jaga dengan hati yang baik, akan menghasilkan karya yang baik, akan bertumbuh dengan tunas yang baik, menghasilkan buah juga kembali baik, dan bijinya pun akan kembali bertunas ketika berada di tanah pun menjadi tunas yang baik. Kira-kira seperti itulah. Karya-karyanya terus dikenang di panggung fashion dunia saat dikenakan ratu kecantikan dunia seperti Miss Universe. Ana Avanti terus melahirkan karya-karya baru dan terus berinovasi pada rancangannya tanpa meninggalkan pakem kebaya. Kesuksesan Ana Avanti adalah inspirasi untuk generasi muda dalam mencintai budaya Indonesia. Ana Avanti terus bangkit dalam kehidupan, karya, dan cinta. Karena percaya pada kata-kata yang selalu menguatkannya. Jadikan hidup kita terang, sekecil apapun sinarnya.